Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah PPKN yang dibimbing oleh Dr. Abdul Rozak MSI ingin menjelaskan laporan hasil angket kami yang berjudul Implementasi Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelompok kami beranggotakan atas Jessica, Kaila Najmi Ihsani, Nur Hidayat Hadi Saputra, Salsabila Naila Fidah, dan Salsabila Fatihah Ramadhani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata keadilan terbentuk dari kata dasar adil yang memiliki makna kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral, atau seimbang. Dapat diambil pengertian bahwa keadilan sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Menurut Thomas Hobbes, tahun 1998, keadilan ialah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Angket kami dibuat dengan media Google Form, disebarkan melalui WhatsApp kepada para pelajar dari jenjang SMP, SMA, dan mahasiswa atau mahasiswi. Terdapat total 40 responden yang kebanyakan dari responden tersebut adalah pelajar jenjang SMA dan mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai universitas yang berbeda. Berikut adalah hasil dari angket setelah disebar dan dikumpulkan selama kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya, identitas responden. Dari data yang didapatkan, dapat dilihat bahwa total dari 40 responden ternyata didominasi oleh perempuan. Terdapat 82,5% responden perempuan dan 17,5% responden laki-laki. Selanjutnya, dapat dilihat dari diagram lingkaran, terdapat 2,5% responden berusia 16 tahun, 7,5% berusia 17 tahun, 25% berusia 19 tahun, 10% berusia 20 tahun, 12,5% berusia 21 tahun, dan yang terbanyak berusia 18 tahun yaitu sebesar 40%. Selanjutnya, dari segi tingkat pendidikan responden, terdapat 7,5% responden di jenjang pendidikan SMA dan 92,5% responden sedang menempuh S1 dengan berbagai macam instansi yang berbeda. Kebanyakan responden berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, banyak juga dari universitas lain seperti Universitas Tarumanegara, Universitas Negeri Malang, Trisakti, IAIN Ponorogo, UPN Veteran Jakarta, Universitas Bakri, UIN Suka Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sriwijaya, dan Poltekkes Kemnes Jakarta 3. Para pelajar yang masih menempuh pendidikan SMA berasal dari SMA Negeri 84 Jakarta, SMA Negeri 3 Magetan, dan homeschooling sebanyak 7,5%. Pertanyaan pertama pada angket kami adalah, apakah menurut Anda keadilan sosial sudah merata bagi seluruh rakyat Indonesia? Ditemukan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu 90% responden menjawab tidak dan 10%-nya menjawab mungkin. Berikutnya, pertanyaan, apakah implementasi sila kelima Pancasila dalam konteks umum pada saat ini sudah sesuai? Berdasarkan jawabannya, 65% memilih terkadang dan 35% memilih belum. Berikutnya, pertanyaan apakah menurut Anda keadilan dan hukum saling berkaitan? Berdasarkan jawabannya, 90% memilih iya dan sisanya memilih mungkin dan tidak. Selanjutnya, pertanyaan, hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dengan pernyataan tersebut, apakah nilai keadilan telah dijalani dengan baik dalam konteks hukum? Berdasarkan jawabannya, 82,5% jawabannya tidak. Sedangkan sisanya
mungkin sebesar 15% dan sisanya iya. Pertanyaan berikutnya, apakah menurut Anda keadilan sosial dapat diwujudkan jika peran penegak hukum di Indonesia lebih tegas? Jawabannya 87,5% menjawab iya dan sisanya menjawab mungkin. Pertanyaan, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila yang paling susah untuk dicapai karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural sehingga pertikaian sering terjadi. 60% siswa dan mahasiswa menjawab iya, 37,5% menjawab mungkin, dan 2,5% menjawab tidak. Dalam pelaksanaannya, bangsa Indonesia masih belum dapat dengan sempurna mengimplementasikan sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. 92,5% mahasiswa dan siswa menjawab iya, 7,5% menjawab mungkin. Implementasi sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu tujuan nasional untuk mensejahterakan bangsa. 97,5% mahasiswa dan siswa menjawab iya dan 2,5% menjawab mungkin. Dalam pertanyaan, menurut Anda, apakah pengimplementasian sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sudah tepat? Seperti keadilan bagi setiap orang dalam mendapatkan pekerjaan. 55% mahasiswa dan siswa menjawab belum, 40% menjawab terkadang, dan 5% menjawab sudah. Pertanyaan selanjutnya dalam angket kita yaitu, merampas secara paksa sesuatu yang bukan milik kita merupakan hal yang wajar. Hasil dari pertanyaan tersebut adalah 97,5% responden menjawab tidak dan 2,5% responden menjawab iya. Pertanyaan selanjutnya adalah, penting untuk mengutamakan keperluan bersama di atas keperluan pribadi. Hasil dari pertanyaan tersebut adalah 75% responden menjawab iya dan 25%-nya menjawab mungkin. Selanjutnya, pemerintah sebaiknya mengedepankan budaya mendengar daripada menggurui terhadap kaum milenial. Hasil dari pertanyaan ini adalah 70% responden menjawab iya, 27,5% responden menjawab mungkin, dan 2,5% sisanya menjawab tidak. Berikutnya adalah pertanyaan isian pertama yang terdapat pada angket kami, yaitu, menurut Anda, bagaimana cara mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Disimpulkan dari jawaban para responden, yaitu, cara mewujudkan keadilan sosial adalah dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, maupun agama. Pemerintah juga bisa turut andil dengan cara menegaskan hukum yang berlaku, menganggap semua orang sama di mata hukum, dan mendengarkan suara rakyat. Selain itu, keadilan sosial juga dapat diwujudkan dengan cara pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil. Masyarakat juga harus turut andil mewujudkan keadilan sosial dengan menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban yang dimiliki. Pertanyaan isian kedua adalah, menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar atau mahasiswa untuk mewujudkan keadilan? Bisa disimpulkan bahwa peran kita sebagai pelajar atau mahasiswa untuk mewujudkan keadilan adalah dengan tidak menutup mata akan kejadian di sekitar. Kita juga harus berani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai hukum yang berlaku.
Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan keadilan adalah dengan cara memperlakukan semua orang sama tanpa memandang suku, ras, agama, dan lain-lain. Sebagai agent of change, para pemuda harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat membantu mewujudkan keadilan. Tambahan lagi, pemuda juga dapat melaksanakan kewajiban dan hak serta tidak egois. Pertanyaan terakhir dalam angket kami adalah, menurut Anda, apakah tantangan terberat bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keadilan? Disimpulkan bahwa tantangan terberat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan adalah karena banyaknya perbedaan dalam segala aspek, globalisasi, perkembangan zaman, aparat penegak hukum yang tidak jelas dan masih sering terlibat kasus sogok menyogok, orang-orang yang tidak jujur dan mementingkan pikiran sebelah pihak, adanya kekuasaan dan kendali yang dipegang oleh orang-orang berkuasa atau mempunyai jabatan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang keadilan sosial. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik keadilan berlandaskan Pancasila merupakan etik-etik keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan yang memenuhi beberapa kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang meliputi pandangan keadilan berdasarkan atas. Keadilan sendiri berdasarkan Pancasila mempunyai perbedaan dengan keadilan lainnya, yaitu pada NKRI-nya itu sendiri. Keadilan berdasarkan Pancasila lahir berasal dari NKRI sendiri, sedangkan pandangan-pandangan keadilan yang lainnya berasal adaptasi Barat. Oleh sebab itu, Pancasila dapat dipisahkan dalam menelaah apa yang disebut dengan keadilan berasaskan Pancasila.